Begitu aman lah ya. Oh, langsung muncul hijau dong, langsung muncul hijau. Oke. Semoga. Dan aku bakal minta maaf Oke. gak bisa. Intinya ini desktopku jangan sampai gerak. Seandainya melakukan pencarian kan otomatis kemakan juga banyak kan mas, iya kan? Iya makanya. Excellent Nih. connection sih dari YouTube sih. Gila ini Telkomsel emang I love you lah. Ini berarti kan ini tinggal setting-setting suara aja. Iya. Wah, sudah kembali nih, sudah Wah, kembali. udah. Halo. Nah, Sepi juga gak apa-apa bos. Ini kayaknya aman sih. Tes. harusnya aman kok. Harusnya aman kan? Ini kalau Iya. mati kuotanya. Mungkin suara gue bisa. Tinggal setting-setting suara ya. Bentar. Aku Iya, tinggal setting-setting suara aja. coba ngomong mas. Coba. Kamu coba sambil nonton. Tes 1 2 YouTube, 3. Mas. Cek 1 2. Suaramu Oke. aman sendiri nggak? Jadi Masalahnya- One Piece adalah sebuah mahakarya, ya gitu ya. aman. Oh, bentar, tak tanya juga sama viewer, suara Mas David aman nggak? Gimana Mr. K? Kita udah balance belum suaranya? Tadi kan sebelumnya suara gue kebesaran kan? Bagi penonton mas, kalau aku sih balance banget. Ini bagi penonton ya kan? Iya. Suara, oh udah aman mas. Udah aku setting juga di OBS dan di aman. Kalau aman, Nice. nice. Dia nih. Ini jujur ya, ini pakai kuota bukan kuota internet. Ya IndiHome atau mungkin pokoknya provider lah. Ini pakai kuota smartphone. HP. Iya, HP. kuota HP. HP. Jadi seandainya nanti mati berarti kuotanya habis dan mungkin itu jadwal kita berpisah. Ya 20 giga mungkin bisa kuat lah setengah jam 1 jam. Kayak lebih lah, 20 GB lumayan kok. Ya jual juga lumayan harusnya. Ya tadi error guys. Tadi udah dibantu sama Mas David Beat tapi ternyata masih gak bisa. Dan malahan internet Mr. K terputus dari connection. Gak bisa menjangkau lagi sampai besok. Hancur. Tadi kita sempat berpikiran untuk reschedule ya mas ya, alias ngatur jadwal ulang ya. Iya, reschedule. Tapi kupikir-pikir Iya. kami Tapi berdua nggak bisa nih. Momennya udah pas ini. Kalau seandainya reschedule tuh kayak hype-nya itu berkurang gitu loh, ya kan? Jir. Iya. Aduh, makanya kan demi kalian, Mr. K sampai berpikiran ngasih ide ke Mas David Beat. Gimana kalau nggak reschedule, aku pakai kuota mas. Kita coba aja. Barangkali kuota yang merah ini bisa successful lah. Ternyata nggak sengaja bisa ya, Rek. Ternyata bisa, dia pakai gear second dia. Gear second yang emang udah. BTW tapi ingat minusnya karena pakai smartphone HP, misalnya nggak bisa pegang untuk ke Google atau cari-cari atau yang lain karena Mas David bilang tadi kalau seandainya aku gerak aja ya kecepatannya kayak nyedot atau gimana mas tadi ya. Halo, suaranya Mas David hilang. Dihentikan. Oh dihentikan. Halo. Halo. Tes 1 2. Tes. Iya. Tadi error. Iya. Oke. Langsung ke pembahasan aja. Iya harusnya sih langsung ke pembahasan aja ya daripada kalian nunggu atau gimana ya. Otomatis karena ini full karena kami berdua pengen berbagi hype dan emang terkejar dengan koneksi. Jadi takutnya nanti koneksinya malah naik turun akhirnya putus. Lebih baik Mr. K mulai aja lah. Oke, aku ngelakuin pembukaan aja ya. Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Ya, jumpa lagi di live streaming yang emang bukan live streaming tiap hari ya, live streaming mingguan yang emang bahasnya sebenarnya adalah pokok pembahasan manga. Tapi hari Minggu ini kita dikejutkan sama 3 pembahasan penting. Alias hari ini Mr. K gak bakal bahas tentang manga doang, tapi ada juga episode 1000 yang begitu hype dan emang sebagai perayaan bahwa anime One Piece sudah sampai 1000 episode dan juga ada movie red dan terakhir kita nanti bakal bahas chapter 1032 juga gitu. Dan kali ini Mr. K bahasnya itu gak sendirian. Ada, kalian pasti tahu beliau lah. Beliau adalah salah satu YouTuber senior juga dan fans One Piece, bisa dibilang fans One Piece sejati lah untuk dunia per One Piece-an.
Idealah Mas David. Oke, Mas? Ya, gimana ya? Ini apa ya? Ini gue mungkin bisa bilang salah satu malam yang paling menyenangkan lah bagi seluruh fans One Piece di seluruh dunia. Ya nggak sih? Iya, benar sih, benar. Salah satu malam yang paling menyenangkan karena bisa dibilang hari ini tuh kita tahu One Piece Red confirm, habis itu anime episode ke-1000, ya kan? Habis itu chapter baru, semua tuh di hari yang sama, ya kan? Seperti kayak dikasih kan bisa dibilang kan tahun ya. Iya, rasanya seperti itu. Padahal kan apa ya? Kalau buat kita sekarang kan bisa dibilang kan kita kan umur sekarang udah umur kerja ya. Kan kita kan nonton One Piece, baca One Piece kan dari kecil kan. Ya kita udah bangkotan lah ya, bisa dibilang kan sesuai dengan yang apa viewer tuh bilang. Kita udah wibu bangkotan. Tapi rasanya setiap hari nih, gue itu tuh merasa gue itu tuh hidup untuk chapter One Piece minggu depan. Kalau seandainya kayak iya, gue ngerasa tuh gitu. Oh, seperti kayak menantikan. Ya nggak sih? Ini chapter terbaru gimana sih gitu ya? Iya, dan tiap hari gue misalnya gue kerja gitu kan, gue lagi editing video, misalnya gue syuting apa dan lain-lain segala macam ya. Gue misalnya males nih. Yang gue pikirkan adalah kalau gue males, gue nggak punya uang. Kalau gue nggak punya uang, gue nggak bisa makan. Berarti gue nggak bisa hidup dan gue akan mati dan gue tidak akan tahu ending One Piece. Oke. Gue harus hidup. Oke, perumpamaan yang sangat bagus sekali nih. Jadi buat penonton sekalian, Mas David Bin ini ngasih perumpamaan hidupnya itu ya salah satu tujuan hidup kita sebagai fans One Piece ya pengen lihat endingnya One Piece ya Mas ya. Ya semuanya. Iya. Itu salah satu impian lah intinya. Karena kita ini sebenarnya antara rasa khawatir dan kagak gini maksudnya. Antara One Piece yang tamat duluan atau kitanya yang tamat duluan gitu aja. Iya kan? Iya, kita nggak boleh tamat duluan. Kita harus sehat, kita harus kaya gitu kan. Iya, dalam arti sehat kan emang harus cari uang. Seandainya sakit masih bisa dibayar rumah sakit atau gimana. Karena demi tujuan tersebut gitu kan. Bener juga sih. Iya, betul juga. Dan mungkin ada kurang satu berita lagi ya. Berita keempat sebenarnya ini udah agak lewat sih. Udah agak lewat tapi ya masih bisa dibahas malam ini lah. Live action One Piece. Oh, oke. Iya kan? Bisa dibahas itu. Itu berita keempat. Iya. Itu bisa dibahas. Tapi kita kembali lagi ke pokok pembahasan utama aja lah. One Piece episode 1000. Ya. Menurut Mas David itu apa yang Mas rasakan terkait One Piece episode 1000-nya? Oke, ini gue jujur aja ya. Ini gue sebenarnya itu tuh nggak nonton anime. Gue nonton anime, tapi gue itu berhenti di Thriller Bark. Nah, gue berhenti di situ karena putus di situ. Kenapa? Karena gue merasa One Piece sebagai mahakarya, kan gue baca manga, ya kan? Betul. Sebagai mahakaryanya di manga tersebut, gue merasa kayak kenapa animasinya tidak do justice for the manga? Menurut gue ngerasa kayak animasinya itu tidak bisa mengimbangi kebagusan manganya. Iya, pada saat itu ya. Iya, benar. Gue ngerasanya. Benar. Bukan pada jadi saat jadi bisa dibilang ngapa? Nah, bisa dibilang gue ngerasa kayak kenapa gue nonton anime kualitasnya malah turun dari apa yang harusnya gue harusnya apa ya namanya animasi itu kan ada motion, ada sound effect, ada musik. Bisa dibilang impact-nya harusnya lebih keras kan. Ya kita semua ingat lah apa pas Luffy mengalahkan Enel gitu kan, loncengnya terbang ke atas, kita lihat lah animasi kayak gimana. Loncengnya melayangnya aneh minta ampun kan, ya kan. Nah, kayak gitu tuh. Harusnya kan impact-nya kan lebih keras lagi, lebih pam. Nah, itulah kenapa gue dulu tuh sempat bilang Jujutsu Kaisen bagus banget karena bisa dibilang Jujutsu Kaisen animasinya mengamplifikasi apa yang ada di mangganya. Mangganya kurang sinematik, framingnya dibenerin gitu kan. Bener. Tapi tadi hari ini pas gue nonton One Piece episode 1000, kan gue udah lama nggak nonton animenya One Piece. Gue nonton sih beberapa yang baru-baru ini, tapi beberapa scene aja yang ada di YouTube. Misalnya pertemuan Roger dengan Shirohige gitu kan. Oke, bagus. Tapi hari ini pertama kali gue nonton secara full lagi setelah episode dan gue kaget. Ini now this is a fine quality. Yes. Gue ngerasa kayak gitu. Ini untuk karya Eiichiro Oda, ini kualitas yang bagus sekarang.
untuk studio Toei Akhirnya. ya. Toei Animation padahal kita tahu sendiri kan. Iya. Kalau dia garap kan, ya mungkin karena mingguan kan Mas. Targetnya dia nggak seperti anime seasonal kan. Jadi mungkin kerja kerasnya ya kayak anggap kita alah aku udah bikin anime biasa-biasa aja ya udah emang kegiatannya mingguan, targetnya pun sempit. Jadi nggak bisa totalitas kayak mungkin Metal Studio atau GC Staff atau mungkin Ufotable seperti itu kan nggak mungkin kan Toei Animation bisa begitu. Tapi kan dengan One Piece ini nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Tapi kan One Piece ketika ada momen-momen spesial kayak episode 1000 ini mereka seperti kayak niat banget. Kalau kamu ngelihatnya loh Mas, iya kan? Iya, udah pada nonton belum pada viewer di sini? Wah, gua nggak mau spoiler soalnya. Udah pada nonton semua, tenang aja. Oh, udah. Aku infoin. Nggak apa-apa, spoiler aja Mas, nggak apa-apa. Oh, ya udah. Lagian kita pembaca manga kok. Oh, baca siap. manga kan rata-rata viewerku baca rata-rata emang mungkin seperti sampean juga ya, alias baca manga doang karena kan beberapa dari mereka ada yang juga nonton anime tapi pas momen doang, ada yang juga ngikutin. Karena jujur bagiku ya, aku kadang tuh tersiksa banget ketika nonton anime ketika aku udah tahu manganya tuh udah gambarnya detail ya kan Mas. Momennya bener-bener terasa, tapi ketika dijadiin anime kok rasanya kualitasnya diturunin. Nah, aku kan nggak boleh sambat karena emang One Piece udah Toei Animation kontrak alias mingguan targetnya. Aku juga udah tahu jeripaya kayak mereka produksi anime tuh kayak gimana. Ya mau gimana lagi, selamanya bakal di Toei Animation sampai tamat, nggak bisa pindah tangan ke Ufotable. Kalau bisa pindah Ufotable, wah One Piece is number one di dunia peraniman, bener nggak? Kalau seandainya bisa pindah Ufotable. Betul. Seperti itu. Ya. By the way, suara lu kayak mesti dikencengin dikit deh. Apa? Kurang? Ini pada bilang suara Mr. K kekecilan suaranya. Oke, aku besarin di Discord berarti. Ya, suara Mr. K dibesarkan. Jangan di Discord, besarkan di ini aja di OBS. Ya, mikrofonnya udah digeser dikit ke kanan. Udah paling besar. Ya. Berarti suara gue digeser kiri dikit berarti. Di OBS ya. Iya, dikurang. Ya di OBS berarti kurangin mungkin sekitar 6 dB. Atau mulutmu aku deketin mic dah. Biar jilat-jilat mic nih. Ini demi kalian. Boleh. Jilat mic. Oke. Lanjut Mas, tadi episode 1000. Sedikit aneh tapi ya episode 1000. Wah, tapi sejujurnya ya, ini gue pribadi ini kalau memang gue fanboy aja ya. Gue ngerasa episode 1000 ini memang spesial lah. Ada special recap di tengah-tengah kan. Iya, betul. Ada flashback ya. Wah, itu merinding ya. Kayak nggak berasa udah 1000. Nah, tapi sejujurnya gue pribadi, kalau misalnya kita mau objektif ya, kalau secara subjektif gue seneng aja. Gue tetap terharu, tetap netes sedikit air mata gitu kan. Rasa tetap merinding. Nah, tetap kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya gue mau objektif nih sebagai seseorang yang menikmati anime secara kita kritis ya. Sejujurnya gue timingnya kayak kurang tepat gak sih? Recapnya harus soalnya gimana? Kurang tepatnya di posisi mana? Episode 1000 di anime sama chapter 1000 di manga kan beda? Iya beda. Harusnya aku berharapnya malah gini Mas. Bener. Sebenarnya momen yang kurang pasnya tuh di situ sih. Di situ harusnya kan ngambilnya tuh ketika chapter 1000 kan? Iya bener. BTW Mr. K spoiler ya mungkin pendengar anime bolehlah kalian mungkin tutup telinga dulu, tapi sebenarnya episode 1000 dan chapter 1000 itu berbeda, sangat berbeda. Chapter 1000 yang di manga itu lebih wah. Aku udah berharap waktu dulu sebelum episode 1000 rilis ya Mas, aku udah berharap moga saja ngambilnya chapter 1000 lah walaupun melewati beberapa chapter, karena aku tahu sendiri kan walaupun Toei Animation mungkin gak harus urut, tapi kan di momen yang spesial kayak gitu ambil chapter 1000 pun no problem. Chapter 1000 ya guys, itu momennya tentang Luffy, Zoro, iya kan, terus Kid, Lau, 5 orang kan Mas, satu lagi siapa ya aku lupa, sama Killer di atas itu chapter 1000. Iya. Kinemon. Iya, apalagi apalagi ending dari chapter 1000. Waduh, kalau misalnya ya kan. Ini ternyata nggak kekejar. Ya kita pikirnya ngejar kan, ternyata nggak kekejar. Nggak kejar sih Mas, malah ketinggalan. Tapi nggak apa-apa sih. 10 chapter. Daripada dipaksakan. Iya benar sih. 10 chapter kan. Nah, tapi daripada dipaksakan, daripada nanti 10 chapter berusaha disingkat-singkat nanti nggak puas kan. Ya udahlah mau gimana lagi. Oh iya sih benar. Kalau ya emang kalau terlalu jauh sih. Aku udah berpikiran gini ketika sampai 998.
waduh, kok momen ketika apa namanya ya, Marco datang belum dimunculin, apakah ini kekejar atau enggak gitu kan. Problemnya untuk sampai ke atas harus ada Marco mas, gitu loh, iya kan? Itu dia. Nah malah Marco masih tapi ya udah nggak masalah. Iya bener sih. Episode 1000 diganti dengan kita bernostalgia dengan momen-momen para nakama, perjuangannya itu kayak gimana. Apalagi ketika Luffy tampil flashback tuh, aku nontonnya, waduh gila ya. Ini aku langsung merinding ketika nonton Luffy langsung flashbacknya dari awal. Waduh, kita serasa diajak, aduh ini nostalgia parah sih gitu loh. Iya kan mas? Ya. Makanya tadi gue bilang kan, secara subjektif kita kan semua fanboy ya. Kita mau dikasih Luffy lagi berak juga kita suka gitu. Ya kan? Bahasa kasarnya kayak gitu. Kita kan fanboys. Iya betul. Iya, kita kan fanboy. Beda. Nah, tapi kalau secara objektif memang kurang nampol memang. Iya, secara objektif ya kan? kurang nampol. Itu malah objektifnya kalau aku ngira-ngira, ini kan otomatis di 1000 kan nampilinnya posisi mau ke atas kan. Ini mungkin ya antara 1009 atau 1010 deh. Itu otomatis scene yang nampilin Luffy nolong Kinemon itu bakal hadir. Itu wah, nggak bisa kebayang lagi, kita bakal dibikin goosebump lagi sih lewat anime. Wajib nonton mas di 1010 nanti ketika momen itu loh. Itu kan momen Luffy ya, pasti. ngungkapin dirinya bakal ngalahin 2 Yonko sekaligus. Itu dia yang kita tunggu. Wah, sama kamu merhatiin nggak mas, yang opening menurutmu gimana lah? Itu opening pertama loh, episode awal We Are, dan scene-nya itu nampilin scene yang episode awal di remake, bener-bener di remake. Iya kan? Di remake semuanya sama, bedanya lebih rame. Dan bener musuhnya dulu kan Arlong siapa gitu kan. Ini musuhnya beda sekarang. Yonko. Iya kan? Iya, wah gila, jauh banget. Kayak apa ya? Mereka mendewasa. Udah kayak apa ya, gimana? Kita serasa, waduh, ini beneran kita ini menjadi tua gitu loh, kayak bener-bener jadi fans bangkotan. Kita denger lagu itu di awal. Aku jujur ya, kenal One Piece itu bukan dari manganya mas ya, karena di daerahku kan untuk menjangkau komik-komik itu sulit. Apalagi adanya itu pinjaman komik, tapi di masa kecilku itu pinjaman komiknya itu nggak ada One Piece. Adanya ya kayak mungkin fishing apa, komik-komik nggak terkenal lah intinya kayak gitu. Jadi kenal One Piece ya emang dari TV, televisi, RCTI dulu waktu itu kenal One Piece. Dan dari awal itu kan dengerinnya We Are. Otomatis ketika nonton ini lagi di episode 1000, ya ampun, udah lama ya ternyata aku suka One Piece kayak gitu. Damn, this memory. We Are, langsung goosebump parah. Iya, serasa aduh langsung gitu. Gimana? Kayak langsung Komi, Prince, sekarang. Iya seperti itu. Aduh. Hidup. Apalagi di eye catcher-nya. Gak nyangka kita masih hidup. Masalah apa? Iya emang gak nyangka masih hidup. Kenapa? Eye catcher itu mas, yang tampilan ketika kayak dibikin sponsor kayak iklan-iklan. Ketika mau motong suatu adegan nanti diisi iklan kalau di televisi. Kan itu semua anime kan ditayangin televisi dulu dan selalu disesepin iklan. Iya. Eye catcher-nya pun ngambil di episode awal. Itu kan gila. Episode awal cuma ada berapa orang? 5 orang doang kan? Termasuk Luffy. 5 orang atau 6 toh? 5 deh. Dan kapalnya udah diganti. Sekarang komplit. Dulu 5 orang, sekarang 10 orang, 2 kali lipat. Dan kapalnya udah 1000 Sunny. Gila, ini Toei Animation kok bisa berpikiran seperti itu ya. Mereka mungkin tahu ya, posisi episode 1000 gak bakal bisa ngejar yang chapter 1000. Otomatis ya mereka harus kasih yang spesial. Untuk episode 1000 ini gimana caranya bisa ngambil hati penonton. Karena sadar, mungkin gini mas. Toei Animation tuh pengennya ngambil chapter 1000 yang ketika Luffy nolong Kinemon, tapi kan emang nggak kekejar. Nggak mungkin dong harus motong-motong banyak adegan hanya untuk demi ngejar tersebut. Kan sayang gitu kan, iya kan? Pasti. Dan otomatis ya dibikin nostalgia. Walah, kepikiranku, ya udahlah, ini juga keren kok. Apalagi di episode 1000 kan kita udah bahas masa episode 1000 ya, yang dimana emang keren parah lah. Kita yang paling poin pentingnya sih nostalgia. Tapi selain di episode 1000 kita juga diumumin masalah movie Red juga. Jadi kebahagiaan serasa double gitu kan. Iya kan?
Awal pertama Iya, kamu iya, dengar iya. movie Red, tanggapanmu gimana, Mas? Pertama kali dengan movie Red ya, Hmm, ya otomatis pasti gue langsung kepikiran One Piece iya. Red yang ini kan, yang buku. Iya buku, ya bener bener buku Red, databook kan? Ya Iya, kan? aku juga punya, iya. Ya, gue pikiran kayak, hah? One Piece Red yang buku karakter, gue pikir gitu kan. Iya, Nah, bener. tapi pas gue lihat baik-baik, itu logonya ada 3 coretan shred gitu ya. Iya, 3 coretan. Wah, 3 coretan kita sudah tahu, ya kan? Red Aka, ya kan? Iya, betul Ya udah sekali. selesai Akagami, Akagami ceritanya bakalan dari, Akagami rambut merah. apalagi trailernya kamu udah nonton belum, Mas? Trailernya udah diinfoin loh di One Piece YouTube channel. Udah lihat. Nah, Udah lihat, itu kan? cewek siapa? Dan ada kata Uta di bagian kayak tato tangannya tuh ya, tangannya pakai sarung tangan Uta kan, lagu. Dan yang bikin menarik itu suara dari naratornya, Mas. Naratornya kan bilang suaranya apakah akan mengantarkan ke kebahagiaan abadi atau kayak penjara. Mungkin bagiku, aku ngartinya rasa kesengsaraan seumur hidup. Pilihannya 2, kebahagiaan abadi atau penjara seumur hidup atau kesengsaraan. Wah, seketika langsung mikir, ini yang bikin movie pasti udah berpikiran gila nih. Otomatis kan movie tersebut bakal wah kan, alias inti utamanya kan kayak tujuan utama mungkin ya. Aku kalau ini imajinasi liar aja, Mas ya. Tujuan utama Shanks itu ada 2 pilihan. Antara menuju kebahagiaan yang emang abadi alias kebahagiaan seterusnya, atau bakal menuju kehancuran yang gak ada hentinya. Wah, ini kan seketika, wow, that's makanya aku yakin nih movie tuh bakal ngalahin Stampede. Kalau aku ngelihatnya loh ya. Dalam kalau Mas David gimana? Ya, Stampede animasinya bagus dan memang endingnya wow kan, karena ya Ace dan lain-lain ya oke lah, maksudnya kayak pas terakhirnya itu kan bener-bener kayak boom, Kita Ace dikasih kan kejutan. sama Sabo. Yes, kejutan. Iya, fan service ya, kita Iya, keluar fan service. senang gitu Iya, kan. bener-bener. Tapi inti dari apa ya, dari lawan Barret itu sendiri gue ngerasa ya biasa aja, ya kan. Menurut gue masih lebih bagus Z malah. Z, iya, yang terbaik Z menurut sih. gue. Sampai sekarang Iya. emang yang terbaik movie Iya itu kan? Z. Cuma Stampede itu unggul di animasinya aja, karena kan dia mungkin Animasinya bagus. bagus banget. Aku yakin malah melebihi Z kan. Cuma kalau emang story Z, Mas. Z kan bisa dibilang antara canon Iya. dan non canon. Iya kan? Antara canon dan non canon bisa dibilang kayak Dia gitu guru kan. dari semuanya kan. Iya betul. Non canonnya Iya. kan paling kan asisten-asistennya dari Zephyr kan. Itu kan mungkin non canon. Tapi kalau Zephyr kan kita nggak boleh menarik fakta lah. Kita nggak bisa bilang dia itu non canon atau canon, antara itu. Jadi kita bingung karena dialah Betul, guru-guru betul. dari Admiral. Kita nggak bisa nolak gitu aja. Betul. Iya, bener kan? Iya. Nah, makanya pas Red ini ya gue yakin sih, maksudnya bisa dibilang kan One Piece kan movie-nya sudah banyak sekali ya. Dan kadang-kadang movie-nya juga kadang-kadang kan bajingan ya kan. Kayak seperti Aokiji, kita kan nggak tahu bentuk kakinya sampai sekarang. Kita taunya di movie, ya kan? Movie Z, bener. Ya kan, kalau misalnya kakinya itu udah nggak ada, kita taunya tuh di movie. Dan kita taunya di manga itu Ya cuma kan? dia bertarung sama Admiral Akainu doang, ya kan? Kalah itu doang. Iya, Infonya. iya kalah. Tapi aftermath-nya, bentuknya dia, kita cuma tahu oh ya dia memang terluka. Tapi kita nggak tahu pengaruh lukanya gimana. Ternyata pengaruh lukanya itu ada di movie-nya gitu kan. Nah, ini di Red ini gue expect nanti bakal ada info-info yang kita nggak bakal dapatkan di manga, kita nggak bakal dapatkan di anime, kita hanya bisa dapatkan di movie. Apalagi ini karakter ceweknya, kalau lu lihat baik-baik itu kan bersayap. Iya, Skype ya. Damn. Itu dia. Apa hubungannya apakah dengan Skypiea atau hubungannya dengan Sandora? Aduh. Ini jadi Ya kita sebagai kayak fans dikasih sesuatu yang kita berimajinasinya lebih, sama seperti perkataan Oda Sensei di mungkin dari One Piece Talk kan udah ngumumin kalau kita tuh disuruh imajinasi berlebihan, nggak apa-apa terkait movie Red ini, karena emang teasernya aja
ngasih clue sedikit, tapi imajinasi bener-bener bisa kemana-mana. Dan bahkan padahal ini orang jarang keluar loh. Iya, bukan jarang orang jarang keluar loh. Jarang. Bisa dihitung pakai 2 tangan mungkin. Nggak di bawah 10 lah. Di chapter aja itu di bawah 10 beneran itu. Sayang itu keluarnya di bawah, sekali keluar cuma 1 panel, ya kan? 2 panel. Kayak gitu. Gila sih, gila. Dan mungkin dari perkataan Mas David kayak gitu, berarti kan Mas David berharap ini canon nggak? Movie Red ini? Oh, kan udah confirm canon ini. Belum. Itu dari si Sandman. Aku udah baca Twitter. Itu belum ada konfirmasi dari Oda Sensei. Oda Sensei cuma nyetujui, Mas. Ingat, jangan salah. Ini yang jadi kayak apa perdebatan di dunia Twitter saat ini antara canon dan nggak canon. Makanya kan aku sebagai kayak mungkin konten kreator, ya otomatis aku harus ngasih informasi yang emang alias kalau aku belum tahu dikonfirmnya, alias kalau kabarnya kan di awalnya di Twitter kan bilang ini ditulis sama Oda Sensei udah dikonfirmasi sama Oda Sensei ceritanya bakal Shanks dan canon. Tapi kenyataannya dari Sandman itu Twitter AP Sandman, mungkin Mas David juga ngikutin kan. AP Sandman itu adalah dia bilang sendiri belum dikonfirmasi sama Oda Sensei. Jadi sabar aja. Nah, kan kita disuruh imajinasi sendiri dulu. Gimana? Ya, tapi bisa jadi kayak Shiki kan. Shiki itu kan canon. Canon, Strong World canon. Shikinya lo, Mas, bukan cerita kan? Di Strong World-nya lo. Kalau Shikinya canon. Iya, bukan cerita Shikinya aja. Ya ceritanya ya nggak masuk akal lah, gimana caranya kalah lah. Shiki itu udah ibaratnya saingannya Roger kok. Mungkin kalian berpikir kan, ibaratnya movie mungkin kayak bikin para fans supaya seneng lah masalah movie. Tapi kan terkadang kayak bukan Oda Sensei yang bikin movie kan ada cerita lain kan. Oda Sensei cuma ngizinin untuk memakainya kan. Otomatis ngenalin Shiki, tapi kok kalah sama Luffy. Apalagi kita yang udah dewasa saat ini ya, udah kenal sama kayak burunan-burunan kayak Yunko itu nilainya berapa. Roger pun yang tertinggi 5 miliar kan. Shiki saingannya Roger kalah sama Luffy yang belum tahu Gear 4. Seperti itu kan, Mas? Gak masuk akal. Ya kan hakinya mana? Iya, betul. Ya, tapi it's no problem lah movie kok. Non-canon-canonnya cuma Shiki. Iya, movie. Iya. Jadi canonnya cuma Shikinya aja yang canon. Jadi canon lah jatuhnya lah. Tapi kalau untuk movie Red ini mungkin Mas David berharapnya kisahnya semuanya canon nggak? Kalau aku sih jujur ya, aku dulu Mas ya. Aku berharapnya canon semua lah. Karena untuk menceritakan sosok seorang Shanks yang tampilnya di manga paling sedikit. Awal episode tampil, kita disuruh nunggu sampai 24 tahun lamanya. Kalau anime 20 tahun lah, 21 tahun mungkin. 21 tahun lamanya untuk nunggu Shanks tampil. Gimana, Mas? Kayak perasaan kayak kita kayak mau nembak cewek, ya kan? Ceweknya nggak mau ngasih jawaban, tapi ngasih jawabannya 20 tahun kemudian. Seperti itu mungkin ya. Makanya, nggak masuk akal. Tapi aku berharapnya canon sih dari segi cerita maupun kisah yang bakal diciptakan oleh Shanks, bahkan mungkin karakter cewek tersebut yang ibaratnya kalau aku ngelihatnya kayak mungkin dia penyanyi ya, kalau aku ngelihatnya kan, karena kan dari naratornya bilang suaranya bakal mengantarkan kebahagiaan abadi atau kesengsaraan terus menerus, seperti itu katanya ya kan. Dan yang aku penasaran, dia juga pakai headphone ada mic-nya juga kan, Mas, dan posisinya tuh kayak orang emang kayak berteriak gitu. Ini terus kan sebagai seorang fanboy berspekulasinya kan pasti waduh ini apa yang disembunyiin gitu loh. Iya betul dan mungkin kita akhirnya bisa tahu apa kisah sebelumnya kan ini bisa dibilang kan timingnya tepat kan, diberitahu oleh Who's Who kan, tentang Buah Gomu-Gomu, ya kan, tentang Buah Gomu-Gomu. Mungkin kita bisa melihat kisah mungkin sebelum Shanks memegang Buah Gomu-Gomu, mungkin ya, atau bahkan sebelum itu, ya kan. Bisa dibilang kan Shanks itu kan kita tahu sepenggal aja ceritanya kan. Tapi cerita dia di kapal Roger, ya kan. Dia sama Buggy, tapi dianya sendiri gimana dia bisa ketemu Ben Beckman? Betul. Ya kan, kisah dia sama Ben Beckman itu bagaimana, kenapa bisa how they hit it off gitu kan, gimana caranya, habis itu ketemu yang lain,
Kayak sama perjalanannya lah. Lakiru gitu kan. Tapi kalau Iya. ditampilin di movie malah apa nggak memperpanjang durasi, Mas. Malah kepikiran gue gini, movie-nya nanti tuh masih berhubungan dengan manga, dan ini gini ya, ini masih sekedar kayak mungkin bisa dianggap prediksi gila lah. Dalam otomatis ini kan masih Ya. 1 tahun kan waktunya, 1 tahun kan. Ini bulan Masih. November otomatis kan per minggu itu biasanya kita sikat rata 4 chapter lah, 4 chapter. Dan aku langsung ngitung sampai ke bulan Agustus itu kan membutuhkan 9 bulan kalau aku ngitungnya dari bulan sekarang. Berarti 4 kali Betul. 9 itu 36 chapter lagi. Nah, dalam masa 36 chapter ini, Mas, pikiran prediksi gila aku langsung berpikiran, kemungkinan Oda Sensei mungkin mempersiapkan chapter manganya buat menyambut movie Red. Dan movie Red itu nantinya bakal berhubungan dengan apa yang terjadi di manga. Alias dalam kalau kita ngomongin kayak apa ya namanya, dua timeline karakter berbeda demi tujuan yang sama. Kalau di sampai 36 chapter ke depan kan mungkin ngomongin Luffy atau yang lainnya kan. Nah, tapi kan dalam chapter tersebut nanti juga ngomongin Shanks. Tapi kan cuma diomongin doang, dan nanti aksinya itu di movie Red. Apa sih yang dilakuin Shanks? Apa Mas David gak penasaran apa yang diomongin Shanks sama Gorose? Apa Mas David juga gak penasaran apa yang dilakukan oleh Shanks sama Kaido? Padahal mereka udah dikonfirmasi bertemu loh, Mas. Sebelum kemarin vote, mereka berdua bertemu. Itu udah dikonfirmasi di manga. Ayo, itu kan bikin waduh ini nih orang itu punya kemampuan apa sebenarnya? Gak mungkin kan Kaido cuma bisa diajak ngobrol doang. Orang sekelas Shirohige aja diajak ngobrol sama Shanks aja gak mau loh. Gak mau nurutin permintaan kayak bocah kan, apalagi Kaido. Tama aja mau dibunuh sama Kaido, udah dibikin pingsan sama Kaido. Aku udah pikir, wah ini gila sih. Ini gila. Kita dikasih tanda tanya terlalu banyak. Waduh, gitu aja. Liar ya imajinasi kita jadinya kan. Iya, dan apalagi tapi gue setuju sih. Setujunya? Gue setuju dengan apa yang lu bilang, masih ada 36 chapter dan mungkin ada korelasinya. Entah kenapa gue setuju, karena bisa dibilang baca Jujutsu Kaisen nggak mangganya? Nah, baca aku ngikutin juga. Jujutsu Kaisen, oke. Dia kan strateginya pintar. Strateginya adalah setelah Shibuya Arc muncul Jujutsu Kaisen Zero. Oh, yes, movie-nya kan maksudmu kan? Dan chapternya pun juga ada tiba-tiba. Ya, dan chapternya ada secara tiba-tiba aja, benar-benar. Jadi ketika Jujutsu Kaisen Zero keluar, kita plotnya tuh mundur bahkan sebelum Jujutsu Kaisen ada. Itu ceritanya mundur jauh sekali, sebelum karakter utamanya. Jadi ketika setelah Shibuya Arc kita baca Jujutsu Kaisen Zero, selesai kita baca Jujutsu Kaisen Zero, kita lanjut ke chapter baru, nyambung, kita jadi ngerti itu kan, si karakter. Itu kan iya, itu strateginya, dan mungkin aja bisa aja seperti itu, kita nggak tahu ya. Kita lihat aja nanti. Dan bisa dibilang nih gini, kalau misalnya movie itu kan seperti semua movie lainnya, movie kan berbeda dengan series ya. Jadi mungkin nggak terlalu banyak yang bisa diceritakan, karena kalau misalnya informasi terlalu banyak itu bakal mengganggu plot dari movie-nya. Kan ya tentu saja nantinya ya seperti halnya movie pasti ada satu musuh besar, ya kan? Ada masalah, ya kan? Ada masalah, habis itu nanti kalau karakter utamanya Shanks, ada cewek, mungkin Shanks akan membantu cewek ini, ya kan? Oh iya, benar. Masalah cewek ini apa, nanti baru dari situ ada korelasinya dengan apa yang terjadi di manga sama anime. Tapi nggak terlalu banyak, karena kalau bisa terlalu banyak itu tuh arahnya udah bukan movie. Karena movie itu kan fokusnya adalah menyelesaikan satu problem besar yang ada di movie tersebut gitu. Benar. Jadi ya kita lihat lah gimana ya. Gimana nantinya ya. Yang penting kayak mungkin Mas David saat ini setuju karena 36 chapter tersisa itu buat pengantar Shanks, ya kan. Nanti dijelasin untuk belak-belakan aksinya. Shanks itu ngelakuin apa sebenarnya. Aku berharapnya sih bukan sekedar kayak masa lalu Shanks ya, Mas. Kalau masa lalu Shanks kan kesannya gimana ya? Kita kayak cuma dikasih misteri doang, alias gak dikasih tahu secara jelas Shanks itu siapa sih sebenarnya. Perilakunya sampai menggembarkan dunia tuh kok bisa sampai seperti itu kan harus menjelaskannya dari sisi flashback dan sisi timeline yang saat ini, iya kan.
nggak cuma kita, sebenarnya kita itu nggak terlalu butuh sama yang flashback, jujur-jujuran aja ya, karena kita takutnya mungkin kalau terlalu banyak flashback nantinya mungkin malah kayak Naruto yang terlalu banyak fillernya atau gimana kan. Walaupun kita sebenarnya iya kan? Itu aku khawatirnya kayak gitu Mas, bukan masalah kayak gimana-gimana. Aku cuma pengennya ya flashback ada, tapi itu ya sedikit doang lah. Yang lain itu tentang timeline saat ini atau tentang hubungan Shanks terutama dengan cewek tadi. Kok berani-beraninya narator bilang kayak ya kayak udah ngasih teaser yang bener-bener wah, kebahagiaan abadi atau kesengsaraan yang terus-menerus alias kesengsaraan abadi. Itu kan kayak kita dikasih semacam ending alias di movie-nya ini loh, ending movie-nya tuh sebenarnya tentang ini tujuan utamanya, tapi udah dikasih gila lah, jelasinnya susah. BTW untuk penonton, kok ini yang nonton 900 lebih ya, tapi like-nya cuma 300 doang. Ini sebenarnya kalian tuh males nge-like atau gimana? Atau Mr. K hentian ini stop streaming? Ingat kan? Pedoman Mr. K kan, ketika aku live streaming hari Minggu dan membahasnya One Piece, yang nonton banyak gak apa-apa, karena aku jujur ya, aku karakternya gak suka re-upload ulang kayak gini Mas, maksudnya. Karena live streaming kan asiknya kita bisa live sama penonton bareng, jadi esensinya itu ada, kayak hype-nya tuh sama-sama nikmatin. Betul. Makanya kan aku selalu private atau mungkin unlisted lah, gak bakal aku upload biasanya. Tapi ya tergantung, mungkin nantinya bakal aku upload ini, tapi kan ini gak wajar itu loh. Yang nonton 900 tapi gak mau nge-like, padahal kan cuma jempol doang, bener ya? Ya, mereka udah ngantuk lah. sudah melemah lah, sudah jam segini mereka sudah mulai melemah. Tidak ada masalah. Tapi nggak tahu ya, harusnya mereka tuh semakin kuat ya. Harusnya tuh. Ya, karena hari ini ada 3 berita yang terjadi ya, harusnya mereka semakin kuat. Harusnya mereka kuat dan kita nemenin loh Mas. Kita ini bersuara sampai mungkin. Makanya. Anda robot, kami juga robot. Kalian yang bilang ngantuk, bayangin aja Mas David dan Mr. K ini nemenin kalian bahas ginian gitu loh. Ngantuknya tuh sebenarnya ngantuk apa? Tapi kan karena kebahagiaan hype dikasih berita yang emang wah kali ini membuat kami berdua jadi semangat nemenin kalian gitu aja. Aduh, ya Tuhan. Tuh, tiba-tiba pada nge-lag kan. Jempol kalian tuh luar biasa kayak jempol robot. Ya keasikan, bener sih keasikan. Mr. K aja sampai bilang masalah kayak movie rate. Padahal itu teasernya cuma 30 detikan ya Mas ya? 30 detikan kan? Iya. Tapi imajinasi udah bisa kurang ajar. Kurang ajar. Yang terakhir dikasih foto terpampang Shanks secara jelas lagi. Astaga. Nah, gini, masalahnya Mr. K, kita belum pernah lihat Shanks berantem secara serius. Yes, benar sekali. Bahkan bukan kita aja lihat seluruh orang. Ya, seluruh umat manusia di dunia melihat Shanks berantem cuman di game One Piece. Oh yes, apalagi yang Pirate Warrior itu. Iya kan? Iya benar sekali. Iya kan, di Pirate Warrior lah, di One Piece Gurando Battery ya kan, ada Burning Boil. Di HP lu main nggak apa Bounty Rush itu? Main. Di situ aja kita lihat Shanks berantem. Oh, ya kan? Bisa kita lihat Shanks berantem di situ. Iya, rupanya Shanks bisa gitu ya, putar-putar ya. Tapi kita nggak tahu, kita nggak pernah lihat kemampuan dia. Kemampuan dia tuh sebenarnya apa ilmu dia itu belajar apa? Iya, benar. Ya kan, kalau kemampuan bagi ya kita sudah tahu lah. Ya bagi aja. Ya kan? Kalau Shanks kan belum. Kemampuan bagi ya udahlah. Dan anehnya Mas, anehnya gini ya. Belum. Anehnya itu di game Oda Sensei sama sekali tidak pernah keluar di mulutnya atau tulisannya mengkonfirmasi kalau itu kekuatan dari Shanks. Uniknya loh, dari Gak kanon. Bukan gak canon Mas, dia diem, serasa diem gitu loh. Padahal ditanya sama wartawan berkali-kali. Bahkan pernah aku denger YouTuber tanya langsung apakah di game itu kekuatan Shanks. Oda Sensei cuma bilang diem, nantikan aja lah kayak gitu. Ya seperti itu, dia seperti bener-bener nyembunyiinnya, tapi nyembunyiinnya ya bertahun-tahun. Nggak masuk akal, makanya ya kita lihat lah. kita nggak bakal ngerti gitu ya. Kita nggak ngerti apa yang ada di kepala dia, gimana caranya dia bisa terus-terusan mematahkan seluruh teori kita. Meskipun teori mulai banyak yang benar ya. Gua ngerasa orang-orang semakin pintar. Bener sekali. Ya? Bener. Ya karena komunitasnya makin besar Mas. Kalau kamu lihat di Reddit itu gila sih.
Gila. Dulu mungkin Iya. adanya Wah. Oro Jackson ya. Tapi kan dengan Oro Jackson yang ibaratnya udah apa namanya, udah off. Terus di Reddit itu makin membesar. Dan BTW buat kalian penonton, kalau kalian mau cari teori terbaik, atau misalkan kan jarang bahas teori kan di YouTube, paling 3N kan. Tapi kalau kamu mau lihat teori terbaik di Reddit itu sekarang komplit. Orang-orangnya pada pintar semua. Bahkan ketika gini Mas, di Reddit itu komunitasnya kayak gini. Ketika mereka kayak beropini atau berteori, biasanya ada orang yang bahkan menambahkan clue-nya gitu loh. Jadi wow, ini loh. Di Reddit itu serasa kayak balik zaman Facebook di mana lagi rame-ramenya teori tapi itu argumennya positif semua. Alias misal ada yang menanggapi secara berlawanan ya, otomatis menanggapinya ya dengan teori yang bisa mungkin dalam arti bahasa kasarnya membantah teori tersebut, tapi kan dengan cara yang ibaratnya bijak gitu loh. Nggak seperti sekarang yang harus membuli lah atau apalah atau gimana lah. Sekarang kan parah-parah gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Kan maksudnya kan yang nggak usah di Facebook sekarang, maksudnya kayak di Twitter aja kadang-kadang kan ada One Piece lovers yang lumayan apa ya? Ketika kita beropini aja kadang-kadang entah dari mana orang yang nggak follow kita tiba-tiba lumayan toksik lah bisa dibilang gitu kan. Yang kayak Layaknya Mobile Legends gitu ya. Iya, layaknya Mobile Legends kan, maksudnya kita kan di sini kan sama-sama suka One Piece gitu kan, ya kan nggak ada salahnya, ya kan. Iya, betul. Namanya juga Annabelle, ya kan? Betul. Annabelle, analisa gembel. Yang penting kan imajinasi dikeluarkan gitu loh. Mau dalam arti emang faktanya belum ada. Gini, karena prinsipku gini Mas. Orang-orang kayak berteori apapun tuh bagiku no problem selama fakta belum dikeluarkan. Beda lagi kalau faktanya udah dikeluarkan tapi kita masih ngotot berteori, otomatis kan sebagai kayak konten kreator nyuwun sewu ya, bukan bermaksud sombong atau gimana ya. Konten kreator One Piece yang jadi patokan, otomatis kalau ada mungkin dari salah satu konten kreator lain yang berteori tapi faktanya udah dijelasin kalau faktanya dari teorinya itu salah tapi masih ngotot, ya otomatis aku sebagai kayak konten kreator kan ngasih tahu penonton yang lain itu loh yang diteorikan beliau itu salah, tentunya dengan cara yang bijak. Tapi kan kadang netizen, ya namanya netizen ya, kalau udah jadi hater ya mungkin forever jadi hater, sulit untuk kembali kayak menyukai kita atau gimana, karena namanya hidup kan kita nggak bisa membuat orang lain menyukai kita, kan ada yang suka ada yang enggak, seperti itu. Iya, tapi ya baik lagi, gua pribadi gua merasa kayak kita fans One Piece kita tidak eksklusif, kita itu harus inklusif, ya kan? Kita itu harus merangkul semuanya, bisa dibilang kayak ya Luffy tidak pandang bulu dia berteman dengan siapa. Betul. Ya kan? Ada orang-orang aneh tapi dia temani juga kan sama Luffy. Bener sih. Banyak orang-orang aneh di dunia One Piece, orang-orang semacam apa tapi Luffy tetap positif. Memang ada orang-orang kelewatan ya kan? Memang orang-orang kelewatan kayak zaman dulu. Oke, Bellamy bisa dibilang kurang ajar. Tapi kan jadi dihajar lah sama Luffy kan? Iya, benar. Tapi akhir-akhirnya dia tahu Bellamy itu sebenarnya dalam hati itu gimana. Bellamy itu sebenarnya dia memang fans berat Doflamingo. Dia menganggap Doflamingo adalah role model hidupnya. Betul. Ya, Luffy berusaha menyelamatkan. Bellamy tahu Luffy itu mau menyelamatkan. Ya kan? Itu menurut gua kisah yang lumayan hit homes, lumayan relate ke kehidupan kita lah, ya kan? Iya, benar sih. Iya sih, benar. Masuk akal. Dan emang make sense lah dengan realita. Kadang emang yang awalnya kita kurang musuh, tapi ternyata di masa depan dia malah berubah jadi teman baik. Itu juga kurasakan dalam kehidupan nyata juga sih. Bener sih. Iya. Ya, tapi anyway kayak kita off topic. Malah off topic, iya kan? Tadi sampai mana tadi? Mobil Red ya? Iya, saking kita hype-nya. Kalau bahas live streaming ya kayak gitu Mas. Live streaming kan awalnya bahas apa, tapi tujuannya malah kemana-mana, malah kayak ngasih motivasi kehidupan sama penonton. Iya, itu dia. Ngomong-ngomong movie Red Mas, jenengan merhatiin nggak di bagian Red-nya itu kan kok di bagian D-nya yang dikasih coretan. Ini kan malah membuat timbul spekulasi baru kan. Ini apa jangan-jangan kayak ini, aku sih nggak yakin ya, cuma kan rata-rata kalau aku baca Twitter, Reddit itu banyak yang beranggapan kalau apakah mungkin Shanks ini keturunan dari D. Ayo, ini juga pendapat Mas David gimana? Ayo, itu kan jelas terpampang loh, Red D, yang di garis itu di D-nya, kenapa nggak di E, kenapa nggak di R gitu loh. Ya, ayo Mas. Gini.
Kalau ini benar Iya, ya, kalau memang Shanks itu adalah atau adalah orang yang dikasih mandat oleh orang yang dari keturunan ya, dan alias Roger ya, mungkin dia didelegasikan sesuatu gitu kan, di inherit passionnya dari Roger, betul. with the will of meskipun dia bukan ya mau nggak mau ini harus canon. Iya, bener sih. Jadi berarti mungkin Mas David ini kalau misalnya iya, harus canon, nggak bisa Oda nggak bilang ini nggak canon, atau nggak bisa diem, dia kurang ajar kalau dia diem. Iya. Apalagi kalau bilang non canon, karena kan ceritanya udah dibikin seperti itu, iya kan? Aku sih agak setuju dengan Mas David ya, yang bilang mungkin yang dibawa D-nya itu nggak mengarah ke namanya, tapi inherit will alias hasrat yang diturunkan turun-temurun. Kita kan tahu sendiri kan, Roger sebelum is dead, dia itu bilang sesuatu ke Shanks yang kita nggak tahu. Bener gak Mas? Kamu udah pernah lihat kan? Betul kan? Kita nggak tahu apa yang diucapkan. Fans dibikin tanda tanya besar. Kenapa? Apa sih yang dibisikin oleh Roger sama Shanks sebelum dia keluar dari kamarnya Mas ya, ketika sakit ya? Itu kan sebenarnya kalau di manganya kan Roger emang ngungkapin sesuatu sama Shanks, tapi kita nggak tahu apa sih yang diomongin kayak gitu. Seperti itu. Aduh. Bahkan mungkin yang diomongin kayak gitu, yang diomongin Roger ke Shanks kayak gitu, jadi penyebab utama kok tiba-tiba Shanks gak mau ikut ke Lauftel, malah pengen jaga Bagi. Gini loh Mas, sebagai bajak laut, Lauftel kan ibaratnya kan adalah sebuah tujuan hidup ya. Kok tiba-tiba Shanks mau nemenin Bagi doang gitu loh, gak mau ikut Roger. Dan berpikirku saat itu ya mungkin ada hubungannya dengan ucapan terakhir yang diucapin sama Roger ke Shanks. Mungkin loh ya, ini bagiku ya. Apalagi sekarang yang dengan adanya Red kayak gini, waduh ini D-nya. Tapi yang jadi bakal plot twist ya. Itu kalau D-nya itu nyelipin nama Shanks, waduh. Itu bisa, kalau Oda Sensei nggak jelasin alasannya nyembunyiin nama D di Shanks, itu bisa geger geden di One Piece Mas. Bener nggak? Bisa jadi plot twist yang dibantah seluruh fans One Piece dunia kalau seandainya nggak bisa dijelasin loh. Karena dalam arti selama 20 tahun lebih kok Shanks itu ternyata keturunan dari D kok, tapi disembunyiin gitu loh. Tapi kalau inherit will cocok lah sama ceritanya. Tapi kalau D, Shanks D siapa? Atau Shanks D Sebek, itu orang-orang yang pada berpikiran Shanks D Sebek. Aduh itu. Wah itu kayak kejauhan sih. Iya kejauhan gitu ya, kejauhan kan. Berpikirnya seperti itu kan. Aduh. Makanya kan kalau seandainya ada D-nya di inisial namanya, setidaknya dijelasin. Orang seandainya itu ada D-nya, Mas David pasti kan langsung bingung 1000 bingung kan kalau nggak dijelasin sama Oda Sensei kan. Iya betul. Nah seperti kayak ya mungkin aja Shanks kan diajak ngobrol sama Roger kan terakhir kan sebelum ya itu kan semua gara-gara Bagi. Iya bener sih. Bagi kan sakit, terus Bagi nggak jadi ke Raftel. Iya sih bener. Iya kan? Bener. Iya. Ya kan, tapi ya kita nggak tahu lah, maksudnya kita bisa menebak-nebak banyak hal mengenai Red. Mungkin aja ada hubungannya dengan gini. Bisa dibilang orang yang paling tahu banyak mengenai apa yang terjadi tentang sejarah dunia, tentang Raftel, tentang the history void kan, tentang 1100 tahun yang hilang, ya kan, dan lain-lain segala macam, tentang apa Rio Poneglyph gitu kan. Itu kan sebenarnya dari East Blue itu kan semua Bagi udah tahu semua. Iya sih. Plot twist. Bagi adalah plot twist kawan-kawan. Dari awal kita baca One Piece, kita itu udah ketemu sama orang yang tahu sejarah dunia. Iya, dan bahkan dia pun ya paling dekat dengan orang-orang paling amazing gitu ya. Iya. Iya, itu dia kan. Dan kita nggak tahu nih di Red ada apa lagi nih yang mind blowing. Apakah memang nanti diceritakan endingnya, apakah diceritakan yang Roger ngomong ke Shanks kah, atau memang hanya fokus di story di mana Shanks menyelamatkan satu wanita ini kah? Kita nggak tahu. Tapi ending sekarang kan movie-nya One Piece kan arahnya mesti ngasih kejutan di ending kan Mas. Kayak di movie Stampede terakhir. Itu kan selama ini kan kita dibikin bingung dengan nama Raftel atau gimana, tapi di movie One Piece dengan jelas itu terpampang jelas kalau nama Raftel ya pakainya L Raftel.
Itu cuma kayak semacam Iya, kayak iya. guyonan udah ya bukan guyonan ya. Cara orang Jepang membaca huruf L kan harus R. Jadi kan kita selama ini kan berpikirnya raftel kan Mas. Ternyata dijelasin laftel Iya, iya. dan emang sebagai sebuah kejutan bagi fans One Piece. Wow, selama ini kita ini dibikin bingung sendiri sama huruf simpel. Nah, Oda Sensei bongkarnya makanya kayak gitu. Aduh. dan dari Oda Sensei pun kita kan dari kita kecil kita udah bisa menebak-nebak lah, kita sambil nunggu One Piece tamat kita kan membaca puluhan ribu manga lainnya, kita membaca menonton puluhan anime lainnya, ratusan anime lainnya, dan akhirnya kita tuh menebak-nebak, oh jangan-jangan Laftel nanti One Piece endingnya adalah ternyata pas kotaknya dibuka harta paling berharga adalah keluarga, momen kita bersama teman-teman, kekeluargaan dan ketawanya kita bersama teman-teman. Ya ternyata itu dibantah oleh Oda bilang tidak secetek itu. Iya Waduh. bener.